Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu dan Jemaat Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang boleh kita rasakan di akhir tahun 2022. Mari saya mengundang kita semua datang pada sore hari ini. Kita mau menikmati lawatan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang kami lalui sepanjang tahun 2022. Tuhan, pada sore hari ini setiap kami rindu kembali merasakan lawatan Tuhan. Kami rindu menutup tahun ini bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan pada sore hari ini setiap kami boleh menerima jamahan daripada Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Berkaryalah Engkau di tempat ini. Dan kami siap bersyukur, kami siap memuliakan, memuji nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sangat baik. Dia Allah yang ajaib. Kita mau memuji dan memuliakan nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala pujian, segala puji, syukur bagimu. Amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala pujian,
bagimu jemaat Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu yang kudus. Kami mau bersyukur kepadamu. Haleluya. Hanya bagimu terpujilah nama-Mu. Dengan sepenuh hati katakan segala puji syukur bagimu Tuhan. Ku tinggikan amin nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Segala pujian, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Naikkan ungkapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Kami puji nama-Mu. Oh Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Dia Allah yang baik. Dia Allah Immanuel yang terus menyertai kita sampai di akhir tahun ini. Naikkan ungkapan syukur kita sebab Dia Allah yang luar biasa. Rasakan dan nikmati penyertaannya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Segala pujian, segala puji, syukur bagimu Tuhan. Kami tinggikan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Angkat tanganmu dan katakan segala pujian. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita mau mengecap dan kita mau merasakan kebaikan Tuhan. Siapa di sini yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2022? Haleluya. Kita bersyukur sebab kita punya Allah yang sangat baik. Kecaplah dan rasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Dengan sepenuh hati kita naikkan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Amin.
Para pria saja nyanyikan pujian ini. Ini syukur kami Tuhan. Haleluya. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara kami. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Untuk bangkit berdiri dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang sangat baik. Bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya yang kudus. Naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah. Jemaat saja pujikan nyanyian ini. Angkat tanganmu dan sorakan. Untuk selamanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Sekali lagi jemaat saja nyanyikan pujian ini, katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia Allah yang baik, haleluya, bahwasannya untuk selamanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah
Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita bersyukur, kita punya Allah yang luar biasa. Dia satu-satunya penolong. Dia satu-satunya Allah Immanuel yang menyertai kita sampai hari ini. Sebelum mengawali tahun yang baru, kita mau katakan kepada Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab di luar-Mu Tuhan, kami tidak mampu melakukan apapun. Engkau Allah kami yang kami perlu. Di dalam hidupku berserah penuh kepadamu. Di luar-Mu Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini.
Ibu jemaat Tuhan, saya rindu kita semua menyanyikan pujiannya dengan sepenuh hati. Pujian ini sangat memberkati saya di akhir tahun ini. Ketika saya harus melihat kebaikan Tuhan. Adakah di antara kita yang saat ini merasakan kebaikan Tuhan? Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kita tidak mungkin mampu sampai hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Banyak sakit penyakit mungkin yang kita lewati. Banyak mungkin rintangan, masalah, beban berat. Tapi kalau kita boleh ada sampai hari ini, karena kita punya satu-satunya Yesus penolong dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Ungkapkan kepada Tuhan, Engkau Tuhan satu-satunya penolongku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Amin. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas
Engkau yang bersama kami, Ebenezer. Sampai hari ini Tuhan masih menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami ingin menutup tahun ini Tuhan bersama dengan Engkau. Kami ingin menutup tahun ini dengan mendengarkan apa yang menjadi perkataan-Mu. Kami menutup tahun ini di dalam rumah-Mu untuk menikmati kehadiran dan lawatan Tuhan. Kalau sepanjang tahun ini Tuhan sudah sertai kami, kami percaya sebelum kami mengawali tahun yang baru, kami juga mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sekarang lama-lamas, ya Yesus, berkaryalah Engkau, berfirmanlah Engkau pada malam hari ini. Karena firman-Mu yang sanggup menuntun langkah kami, menguatkan setiap lutut yang lemah, menyembuhkan setiap hati yang terluka dan kecewa, memulihkan semangat yang patah. Dan kami mau berjalan di tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan urapan dan kuasa yang baru daripada Tuhan. Engkau Allah satu-satunya yang kami andalkan. Kami siap Tuhan. Kami siap mendengarkan perkataan dan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga dan hati kami, untuk kami dapat menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur dan kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau besok kita menginjak tahun yang baru karena kemurahan Tuhan. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Apapun yang di dunia ini bisa berubah, tapi Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tema khotbah akhir tahun 2022 hari ini Sabtu 31 Desember 2022, ada apa di tahun 2023? Ada apa di tahun 2023? Banyak pertanyaan yang menggeliat menjelang tahun yang baru. Ada berbagai macam pertanyaan, tapi juga muncul prediksi-prediksi tentang tahun yang baru. Ada yang berkata tahun depan adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Tahun depan adalah tahun yang penuh dengan kegelapan. Ada yang berkata tahun yang penuh dengan bencana. Tahun yang penuh dengan tanda tanya dan sebagainya. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan menyikapi pertanyaan prediksi orang banyak tentang tahun yang akan datang ini? Kita melihat kembali kepada firman Tuhan, kita meyakini Dia hadir, Dia ada. Semuanya sebenarnya sudah ditulis di dalam Alkitab. Dalam Matius 24 ayat 7 kita membaca, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi Alkitab sudah menyatakannya. Jadi apa yang terjadi menggenapi apa yang ada di firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Allah. Firman Tuhan ya dan amin. Jadi kita tidak perlu heran, tidak perlu takut apa yang terjadi di dunia ini. Firman Allah menyatakan akan terjadi perang antar bangsa, antar kerajaan, dan sudah terjadi. Dan terus akan terjadi, sudah terjadi, sedang terjadi, dan terus akan terjadi. Firman Tuhan katakan ada kelaparan dan gempa bumi di mana-mana. Kelaparan dan gempa bumi di mana-mana. Ada prediksi bahwa beberapa negara akan kolaps oleh karena situasi ekonomi yang makin memburuk. Kita mendengar apa yang ada di negara kita, gempa bumi, tanah longsor, air laut pasang, banjir bandang, badang dan sebagainya. Membuat orang gelisah, membuat orang dicekam dengan ketakutan. Tapi Tuhan telah katakan semuanya itu. Kalau kita kembali kepada apa yang Tuhan katakan,
Kita membuka dalam Matius 24 ayat yang ketiga berkata, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Satu waktu murid-muridnya bercakap-cakap dengan Yesus sebagai guru dan juru selamat mereka. Lalu mereka berkata, guru katakan kepada kami bila mana terjadi, apakah tanda kedatanganmu. Mereka percaya Yesus akan datang yang kedua kali. Kita juga percaya Yesus pasti datang yang kedua kali. Dan murid-murid bertanya, apa tanda kedatanganmu? Kemudian Yesus menjawab, akan muncul penyesat-penyesat. Akan muncul mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Akan terjadi peperangan, kelaparan dan gempa bumi di berbagai macam tempat. Waktu Yesus bercakap-cakap mereka di Bukit Zaitun, Yesus berkata dengan jelas, akan terjadi gempa bumi, peperangan, muncul penyesat-penyesat, mesias-mesias palsu. Di mana? Di Bukit Zaitun, di mana Yesus berdoa bersama-sama muridnya. Tempat di mana Yesus menyerahkan semua dalam kehendak Bapa. Dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Tempat di mana Yesus berdoa, di situ juga Yesus pasti akan datang kembali. Sakaria 14 ayat yang keempat berkata demikian. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Sakaria 14 menjelaskan, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Kaki siapa? Kristus, dia akan datang kembali. Berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Jadi Yesus pasti datang yang kedua kali. Sebelum dia datang kembali dan kita percaya dia pasti datang kembali menjemput kita, akan muncul hal-hal di atas. Hal-hal yang di atas. Gempa bumi, kelaparan, peperangan, penyesat-penyesat. Kita tahu bukan cuma hal jasmani, orang dibingungkan, dibimbangkan, khawatir dengan hal-hal yang terjadi di dunia, gempa bumi, katakan kelaparan, terjadi peperangan, tanah longsor dan sebagainya. Tapi juga hal-hal rohani. Bukan jasmani saja yang terjadi hal-hal seperti itu, tapi rohani juga diserang. Ayat 11 tadi berkata, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu. Orang hanya khawatir, orang tidak mengerti, orang khawatir terjadi gempa bumi, terjadi tanah longsor, terjadi kelaparan, terjadi peperangan. Orang bingung, orang tidak mengerti bahwa bukan cuma ini terjadi, tapi akan terjadi munculnya penyesat-penyesat. Apakah kita siap? Nabi-nabi palsu, dikatakan pengajar-pengajar palsu dengan ajaran-ajaran palsu. Ayat 24 kita baca, ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu, Kristus-Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sudah akan timbul Mesias palsu. Dan ini sudah terjadi di mana-mana di Korea. Ada yang mengaku Kristus palsu. Muncul pengajaran palsu. Bagaimana kalau kita tidak kuat dalam pengajaran firman? Ada mujizat-mujizat tapi palsu, menarik orang supaya apa? Cuma mereka kagum, cuma sampai di situ saja. Kalau Mesias palsu, nabi-nabi palsu, maka pasti ajarannya palsu. Dan di balik kepalsuan itu adalah iblis. Iblis, bapa pembohong. Sudah banyak yang muncul yang mengaku Mesias menjelang kedatangan Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan timbulnya peperangan. Apa yang dikatakan firman Tuhan sudah digenapi dan terus sedang digenapi. Bangsa melawan bangsa dan negara melawan negara, kerajaan melawan kerajaan. Yang ketiga, gempa bumi terjadi di berbagai macam tempat. Ayat 6a dan ayat yang ke-7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, air laut pasang, dan sebagainya menandakan bumi di ambang kehancuran. Apakah kita mau berlindung di dunia ini dengan segala fasilitas dunia? Apakah kita mau meraih semua yang ada di dunia ini tanpa kita sadar kedatangan Tuhan semakin dekat? Kita tidak prioritaskan dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa gunanya orang meraih semua isi dunia ini
tapi jiwanya binasa. Jadi Tuhan sudah jelaskan itu. Bahkan ditulis yang keempat, kebencian memuncak. Bukan cuma gempa bumi dan sebagainya. Kebencian memuncak terhadap orang percaya. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, bagaimana orang yang tidak setia? Orang yang tidak mengerti firman, yang terus hanya berkecimpung dengan hal-hal duniawi. Pasti mereka akan murtad. Dan makin banyak orang yang murtad menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kasih makin pudar. Kasih kepada Kristus makin pudar, kasih kepada sesama. Bahkan kasih kepada Kristus, maka Tuhan ingin kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Supaya kita mengerti kedatangan yang semakin dekat. Ayat 10 kita baca dikatakan begini. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Digenapi, kebencian memuncak, kasih mulai pudar, terjadi murtad. Kalau Alkitab tulis berarti benar. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Akan terjadi, Roh katakan orang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Roh Kudus sudah mengatakan. Dan pasti akan terjadi. Ajaran setan-setan. Apa itu? Ajaran setan adalah pemutar balikan firman. Pemutar balik firman Tuhan diputar balik. Kita hati-hati, senjata iblis selalu memutar balik firman. Firman yang benar sudah dikatakan iblis memutar supaya kelihatannya indah di pandang manusia. Kalau kita kembali kepada Kejadian pasal 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini. Kejadian pasal 3 ayat 3 dan ayat 4. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan berkata, jangan raba, jangan kamu makan. Apalagi makan, raba jangan, nanti kamu akan mati. Tuhan memberikan perintah jangan makan buah yang di tengah-tengah taman. Tapi iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi Tuhan bilang raba saja jangan, apalagi makan. Untuk raba buah terlarang, maka Hawa akan mendekat kepada buah itu. Hati-hati, jangan bersekutu dengan orang yang sudah tidak percaya. Orang yang suka memutar balik firman. Itu pasti terjadi. Ayat 7, pemberitaan Injil itu akan menjangkau seluruh dunia. Pemberitaan Injil akan menjangkau seluruh dunia. Dan pasti digenapi. Ayat 14. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pemberitaan Injil akan menjangkau seluruh dunia. Ayat 14 tadi berkata, dan Injil akan diberitakan di seluruh dunia. Kalau Injil diberitakan di seluruh dunia akan banyak orang yang percaya. Akan ada banyak orang yang bertobat. Tapi ada banyak orang yang juga tinggalkan atau murtad karena dunia ini. Apa yang ada di pikiran kita? Apakah kita semakin gelisah atau semakin dekat dengan Tuhan? Yesaya 50 ayat yang ke-10a berkata demikian. Yesaya 54 ayat yang ke-10 bagian A. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Ayat ini menguatkan saudara dan saya. Di tengah orang bingung gelisah dengan tahun yang akan datang, Tuhan berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak. Gunung-gunung beranjak bisa terjadi. Bukit-bukit bergoyang. Kita melihat ada banyak hal yang terjadi di dunia ini. Gunung meletus, tanah longsor dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata, tetapi kasihku tidak akan beranjak daripadamu. Amin.
Tepuk tangan bagi dia. Sebab setiaku, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Tuhan sudah katakan lebih dahulu. Gunung bisa beranjak, bisa meletus, bukit bisa bergoyang, terjadi tanah longsor, terjadi gempa bumi. Tapi kasihnya Tuhan tidak akan beranjak dari anak-anak Tuhan. Kasihnya Tuhan tetap untuk orang yang percaya. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Muliakan dia. Sorak-sorai bagi dia. Nah saudara dan saya, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, perjanjiannya tidak pernah berubah. Dunia bisa berubah, gunung bisa beranjak, tapi firman Tuhan itu kekal. Nah sekarang kita mau ikuti kata orang, ikuti prediksi orang yang membuat kita semakin cemas, semakin takut, semakin gelisah dan sebagainya. Atau kita mau ikuti perkataan Tuhan. Tuhan mau kita ikuti apa kata Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada kita dalam ibarat tahun dan menjelang tahun 23. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan kepada kita dalam Matius 28 ayat yang ke-20b. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perkataan Tuhan sendiri. Dia berkata, aku menyertai kamu, aku menyertai kamu, aku menyertai kamu. Setiap kali orang diliputi kegelisahan, kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan, aku yakin engkau menyertai aku. Waktu engkau rasa bimbang, kembali kepada firman Tuhan, engkau menyertai aku. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Nah kalau Tuhan yang berkata, kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti tepati. Dia pasti tepati. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi janjinya ya dan amin. Dia tidak berubah, firmannya tidak berubah, kuasanya juga tidak berubah. Situasi bisa berubah kapanpun. Musim bisa berganti, tahun bisa berganti, tapi janjinya Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Janjinya tidak pernah berubah. Langit dan bumi akan lenyap, tapi janjinya tidak berubah. Yang pertama, janjinya tidak pernah berubah. Sekali lagi, langit dan bumi bisa lenyap, tapi janjinya, firmannya tidak pernah berubah. Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi kita bisa melihat kebenaran firman. Langit dan bumi akan berlalu. Apa yang di dunia ini kita mengerti firman Tuhan bahwa apa yang ada di langit pun akan berguguran. Apa yang ada di bumi bisa berubah. Gunung-gunung bisa beranjak, bukit-bukit bisa bergoyang. Apa yang ada di bumi dan di langit akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah kalau kita alami apapun yang kita sedang hadapi menjelang tahun 23, mari kembali kita kepada kebenaran firman Tuhan. Yesus tidak pernah berubah. Firman-Nya juga tidak pernah berubah, janjinya tidak pernah berubah. Untuk siapa? Yang kedua, janjinya untuk orang percaya. Janjinya untuk orang percaya, untuk saudara dan saya, untuk kita. Dan janjinya itu mengikat. Firman Allah katakan kita sudah dipertunangkan dengan seorang laki-laki. Kita mempelai wanita, kita katakan umat Tuhan orang percaya dalam mempelainya Kristus. Dan kalau kita tetap setia, kita terikat. Kristus mengikatkan diri, kita baca Hagai pasal 2 ayat 6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat. Jadi Tuhan yang mengikat. Dan kalau Tuhan yang mengikat kita, kita akan tetap jadi miliknya apapun yang terjadi di dunia ini. Kecuali orang itu yang melepaskan diri dari ikatannya. Dari ikatan kepada Kristus.
Orang bisa melepaskan diri karena bimbang di dunia ini. Karena pengajaran-pengajaran yang salah. Karena keadaan dunia ini yang menyeret dia untuk lepas dari Kristus. Tapi selama orang tetap setia, dikatakan aku mengikatkan. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu. Pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Roh Kudus membuat kita kuat. Di saat dunia bergoncang, kita tetap kuat. Kita harus yakin, saudara. Harus yakin. Seringkali ketakutan dan kebimbangan itu yang membuat kita membimbangkan janji Tuhan, saudara. Kita harus mengimani, janjinya mengikat, saudara. Kita baca Roma 4 ayat 20 dan 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kita lihat Abraham, dia yakin janji Tuhan. Kita juga harus yakin akan janji Tuhan. Abraham tahu janjinya terikat dengan Tuhan, Tuhan mengikat dengan dia. Kita juga harus yakin dia mengikat dengan kita terikat dengan Tuhan. Karena itu apapun prediksi orang, apapun yang terjadi di dunia ini, jangan takut, jangan gelisah. Memang harus terjadi, sebab itu kegenapan firman. Tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Dia juga menyertai saudara. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Dan Ibrani 16 ayat yang ke-15 berkata, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham percaya, dia terima janji Tuhan. Kita percaya, kita terima janji Tuhan. Jangan benturkan janji Tuhan itu dengan logika kita. Maksudnya begini, kita lihat situasi dunia ini. Kita lihat prediksi-prediksi orang, apa yang menjadi perkataan orang dan sebagainya. Lalu kita lihat firman Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Kita benturkan, benar enggak ya firman Tuhan? Kan lihat keadaan dunia memang begini. Dunia mengatakan bahwa akan terjadi kegelapan. Banyak orang prediksi. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita berkata begitu lalu kita lihat firman Tuhan, Tuhan janji menyertai lalu dibentur-benturkan. Jangan sampai kita benturkan kebenaran firman dengan logika kita, dengan situasi, kondisi, dengan apa yang terjadi dalam dunia ini. Jangan berlogika dengan firman. Yang ketiga, Tuhan pasti menepati janjinya. Kalau dia yang berfirman, pasti dia genapi. Dia bukan manusia, tapi dia Allah yang rela jadi manusia. Jadi apa yang dia katakan itu pasti digenapi. Janjinya untuk kita terikat, mengikatkan diri. Sampai kepada akhir zaman, apa maksudnya sampai kepada akhir zaman? Maksudnya sampai waktunya seseorang pulang. Sampai waktunya seseorang tiba, sampai seseorang pulang, berhenti di dunia ini. Meninggal dunia. Janjinya sampai akhir hidup seseorang di dunia ini. Dan janjinya sampai kedatangannya yang kedua kali. Kalau Tuhan izinkan orang hidup sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia tidak pernah tinggalkan kita. Jadi kita ingat, janjinya mengikat. Dia berjanji, dia ikatkan janjinya dengan kita, penyertaan dengan kita. Sampai kapan? Sampai waktunya seseorang pulang. Sampai waktunya seseorang tiba. Sampai waktunya dia harus tinggalkan dunia ini. Yang kedua, sampai waktunya Tuhan datang yang kedua kali. Jadi apapun prediksi orang, apapun orang berkata tentang tahun depan, tidak bisa meniadakan penyertaannya bagi orang percaya. Amin. Apapun prediksi orang, apapun kata orang, tidak bisa meniadakan, tidak bisa menghapus janjinya Tuhan bagi orang yang percaya. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu. Menyertai siapa? Kita tahu menyertai orang percaya. Nah, orang percaya yang bagaimana yang disertai Tuhan? Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Siapa? Kita, orang percaya. Orang percaya yang bagaimana? Ayat 20 kita lihat. Ayat 20 dalam Matius 28. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah
aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi firman Tuhan jelas, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi kalimat sebelumnya berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepadamu. Jadi orang yang melakukan perintah Tuhan, orang yang menjadi pelaku firman, pasti disertai oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Orang yang hidup benar di mata Tuhan, pasti terima penyertaan Tuhan. Karena itu kita harus hidup benar, karena kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Karena itu kita harus jadi pelaku firman. Nah, kita perhatikan seorang yang bernama Yosua. Yosua ini seorang yang takut Tuhan. Seorang yang takut Tuhan. Dalam Yosua 24 ayat 14a berkata begini. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Sekali lagi. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Yosua berkata kepada umat Israel, takut sama Tuhan dan beribadah. Beribadah dengan tulus dan setia. Jadi takut Tuhan itu menghormati Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita sampai hari ini, karena kemurahan Tuhan, amin. Kita takut sama Tuhan, kita menghormati Tuhan. Merasa penting kita datang menghadap Tuhan, beribadah. Kalau orang tahu makna, di mana dia akan tinggalkan tahun 2022. Ada banyak orang tidak sampai di tahun 2023. Tapi kalau kita ada sampai hari ini, dan Tuhan beri kesempatan sampai tahun 2023, kita masuk di tahun yang baru. Kita berterima kasih. Itu kemurahan Tuhan. Dan orang yang berterima kasih dia akan berkata kepada yang memberi kesempatan hidup. Terima kasih Tuhan. Dengan apa? Menghormati Tuhan. Dengan cara beribadah. Firman Tuhan berkata, sebab itu takut akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. B. Yosua beribadah dengan tulus dan setia. Tulus, setia. Artinya apa? Orang yang dikatakan beribadah dengan tulus dan setia, itu artinya imannya, keyakinannya hanya kepada Yesus dan tidak ada kepada yang lain. Ini iman yang mula-mula yang harus dipertahankan. Orang yang tulus dan setia mengikut Tuhan, tidak ada yang lain. Dia setia tapi tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5 berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, kita lihat sosok Timotius. Orang yang tulus dan setia. Ikut Tuhan dengan tulus. Tidak ada yang lain kecuali Yesus. Dan setia. Jangan karena kesulitan lalu orang pergi ke dukun, pergi ke tempat tukang ramal, simpan jimat dan sebagainya. Tapi orang yang tulus hanya mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Nah, orang yang seperti ini pasti menyenangkan Tuhan. Selain menyenangkan Tuhan, pasti akan terima perlindungan Tuhan. Baca Amsal 14 ayat 32b. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Siapa orang benar? Kita. Kita dibenarkan bukan karena kita membenarkan diri. Kita terima keselamatan bukan karena kita mampu, kita bisa, karena kita kaya, tidak. Tapi kita selamat karena kita percaya kepada Kristus. Kita orang benar. Tapi orang yang benar dibenarkan mendapat perlindungan karena ketulusannya. Kita mau tinggalkan tahun 22. Masuk 23 dengan ketulusan hati kepada Tuhan. Dengan kesetiaan. Jadi orang yang hidupnya benar, tulus, pasti dilindungi Tuhan. Pasti. Mazmur 7 ayat 11. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Apa maksudnya? Orang yang tulus hati, dia tidak ada yang lain kecuali Yesus. Dan pasti selamat. Dan Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita mau tinggalkan tahun 22 dengan hati yang benar-benar datang sama Tuhan.
hidup yang tulus, yang benar, hanya Tuhan dan tidak ada yang lain. Kalau Tuhan berkata melalui Yosua, beribadahlah dengan tulus, maka Yosua melihat ada orang-orang yang tidak tulus. Ada orang yang beribadah tapi tidak tulus. Masih pegang kepercayaan, masih pegang hal-hal yang lain yang Tuhan tidak mau. Ibadah tapi masih pegang adat istiadat yang bertentangan dengan firman. Masih percaya hari baik, hari tidak baik. Bahkan ada yang masih katakan dukun dan sebagainya. Ini tidak tulus di mata Tuhan. Orang yang tulus benar akan terima perlindungan Tuhan. Nah, kita lihat Daud hidupnya tulus dan berkenan. Daud mau hidup tulus. Kalau kita membuka Mazmur 101 ayat yang ke-2b berkata, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku. Daud mau hidup dalam ketulusan hati. Nah, siapa yang membuat Daud hidup dalam ketulusan hati? Ya Daud sendiri. Ada kerinduan Daud. Siapa yang membuat kita tulus? Kita rindu untuk hidup benar, untuk hidup tulus di mata Tuhan. Kita benar dan hidup tulus. Dan Daud tulus di hadapan Tuhan. Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ketulusan dan kejujuran. Ikut Tuhan dengan setia, dengan tulus, dengan jujur. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang percaya Tuhan pasti datang kembali. Orang ini pasti hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Jadi ada yang tidak tulus, ada yang ibadah tapi tidak setia. Ya kalau senang ibadah, kalau lagi mood senang ibadah, kalau tidak ya tidak ibadah. Jadi ibadah dipilah-pilah kalau menyenangkan diri sendiri. Jadi ibadah kalau menyenangkan diri. Ibadah kalau ada kesempatan dan sebagainya. Ibadah kalau senang, kalau tidak susah dan seterusnya. Jadi ibadah itu menurut kata hatinya, bukan menurut kata Tuhan. Sedangkan ibadah itu sendiri adalah keharusan bagi orang-orang percaya. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Ini bukan cuma sekedar himbauan, tapi perintah Tuhan bagi orang percaya. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kita melihat Yosua beribadah. Yosua punya tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap keluarganya. Dalam Yosua 24 ayat yang ke-15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau Yosua mengerti hidupnya karena kemurahan Tuhan. Dia dulu hambanya Musa, tapi kemudian dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa memimpin bangsa Israel sampai tanah Kanaan. Dia sadar siapa dia, maka dia mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia beribadah dan dia tidak berhenti hanya dia yang beribadah, tapi dia bawa keluarganya. Bagaimana dengan kita? Kita beribadah, kita setia. Lalu bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan suami kita? Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan orang tua kita? Anak-anak kita, saudara-saudara kita? Apakah kita ibadah? Apakah mereka ibadah? Sebab ibadah sebuah keharusan bagi orang percaya. Yosua punya tanggung jawab terhadap keselamatan keluarganya. Keselamatan keluarga. Yesus akan datang yang kedua kali. Firman Allah katakan, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Barang siapa. Artinya masing-masing bertanggung jawab atas dirinya. Sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab. Apakah kita ceritakan keselamatan kepada anak-anak kita? Apakah kita taruh keyakinan yang kuat pada mereka? Begitu juga suami atau istri. Yosua punya tanggung jawab. Nah, mengapa Yosua punya tanggung jawab, punya keyakinan yang kuat akan penyertaan Tuhan? Kenapa Yosua bisa begitu? Kenapa ada orang-orang yang juga kuat imannya? Kenapa Yosua keyakinannya kuat akan penyertaan Tuhan? Karena dia sendiri mendengar suara Tuhan. Dia dengar. Yosua 1 ayat 5b berkata begini.
seperti aku menyertai Musa. Ini suara Tuhan kepada Yosua. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau Yosua mengerti, dia disertai Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan dia. Lalu dia tahu bagaimana dengan istri dan anak-anakku. Kalau tidak dibawa dekat dengan Tuhan, mereka pasti tertinggal. Bagaimana dengan keluarga kita kalau kita tidak bawa kepada Tuhan, akan tertinggal. Akan ada perpisahan, bukan sementara, tapi perpisahan untuk selama-lamanya. Ada ratap tangis duka cita, penyesalan selama-lamanya. Mari kita menyadari, kita tahu Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam, dan janjinya mengikat kepada kita. Lalu sekarang kita percaya akan janji Tuhan. Bagaimana dengan keluarga kita? Kita sama-sama mendengar. Dengan keluarga kita bagaimana? Mari kita mau bawa keluarga kita untuk dekat dengan Tuhan. Besok kita mengawali ibadah yang pertama di tahun yang baru, tahun 2023. Adakah kita rindu dekat dengan Tuhan? Ibadah adalah sebuah keharusan untuk dekat dengan Tuhan. Bukan datang kepada manusia, bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Tuhan. Kita tahu dia ada bersama-sama dengan kita. Kita akan tinggalkan tahun 2022 dan masuk tahun 2023 dengan iman. Langit dan bumi bisa berubah, tapi Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Dia ada bersama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian kita. Musim akan selalu berganti. Kita nyanyikan kalimat ini berkata, musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Katakan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena sekarang kita ganti, tahun akan selalu berganti. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari angkat tanganmu dan katakan, Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjaga. Amin, amin, haleluya. Selai rambutku tak
tanpa seizin-Mu. Angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Terima kasih Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, itu karena Tuhan. Kembali katakan, Tuhan selalu menolongku. Pendeta muda Haniel berdoa, selalu menjagaku, helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia pelihara kita seumur hidup kita. Menikmati penyertaan Tuhan sehelai di rambut kita tidak akan terjatuh. Sehelai rambut kita tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Dan Tuhan mengerti setiap kebutuhan hidup kita. Terima kasih Tuhan, selalu menjaga. Terima kasih dan pelihara. Saya mau kita bersyukur, kita mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih sepanjang tahun ini Tuhan, kami bisa melewati semuanya Tuhan. Ada hal-hal baik yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Banyak hal-hal baik yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan walaupun kami melewati lembah, kami melewati masalah-masalah, kami tetap bisa melangkah bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Dunia ada dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak takut Tuhan. Apa yang akan terjadi di 2023, kami percaya kami berserta dengan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Dan kalau Engkau bersama dengan kami, tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan kami Tuhan. Seperti yang sudah kami lewati sepanjang 2022 ini Tuhan. Keadaan boleh silih berganti Tuhan. Keadaan boleh begitu mencekamkan Tuhan. Tapi kami bisa melewati semua karena penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya 2023 kami akan alami kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan alami penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami akan alami hal-hal yang baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu GBD Alpha Omega. Dan siapapun Tuhan jemaat-Mu yang sedang menikmati ibadah ini bersama-sama secara online Tuhan. Jaga iman kami. Amin. Untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Amin. Dan kami percaya saat kami menggantungkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ada perkara dahsyat terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat ibadah ini. Dan kami bersyukur untuk sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Kami masuk 2023 dengan penuh iman dan keyakinan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Saya mempersiapkan terjemahan kudus. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Saudara yang sudah bisa angkat roti di atas kepala kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sekali lagi, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolong. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ada sore hari ini karena Engkau tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu, umat-Mu, milik-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, inilah tubuh-Mu yang membuat kami selamat karena kami percaya kepada firman-Mu. Kami percaya Engkau yang menyelamatkan kami. Kita dengar firman Tuhan dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dengan iman dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kasih sebesar kasih-Mu. Kasih yang mengampuni kami, kasih yang menyelamatkan kami. Kasih yang mempersatukan kami.
Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dan dengar firman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dengan iman, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korban-Mu. Kembali kami diingatkan, kami selamat. Kami jadi orang benar. Karena Tuhan dan kami harus setia kepada-Mu. Dunia bisa berubah, gunung-gunung bisa beranjak, bukit bisa bergoyang. Tapi firman-Mu tidak pernah sirna. Firman-Mu ya dan amin. Engkau tidak berubah. Engkau yang berkata, Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Kami yakin Tuhan. Kami percaya firman-Mu. Kami tinggalkan tahun 2022, masuk 2023 dengan iman kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan buah berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk saudara.